Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ibu bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang, tentu tidak asing dengan lagu yang baru saya nyanyikan. Di mata orang-orang Yahudi, khususnya generasi-generasi awal, di mana mereka baru keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Taurat Tuhan yang dikenal dengan 10 perintah Allah tidak dipandang sebagai sebuah beban, tetapi mereka melihatnya sebagai anugerah, berkat, rahmat. Sebab apa? Dengan 10 perintah Allah itu mereka dipimpin, mereka dituntun, mereka diajar bagaimana cara hidup sebagai umat Allah. Demikian pula yang ada di dalam hati pemazmur. Pemazmur melihat bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, sehingga kalau ibu bapak saudara membaca Mazmur 119, maka kita akan mendapati ada begitu banyak pujian, begitu banyak sukacita karena Taurat Allah. Taurat Tuhan digambarkan lebih manis daripada madu. Taurat Tuhan dikatakan sangat berharga, lebih dari emas dan perak. Sebab apa? Karena memang pemazmur memandang Taurat sebagai berkat Allah yang menuntun hidup umatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman sedemikian itulah yang juga diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, betapa Taurat itu sebenarnya berharga untuk menuntun umat Allah hidup dan memiliki perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan, jangan hanya mendengar, tetapi lakukan. Ya, ibu bapak, saudara yang terkasih, di dalam masa-masa prapaskah ini kita juga diingatkan, kita juga dipanggil untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi lebih daripada itu kita juga
dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menyebarkan, menaburkan, membagikan kasih, keadilan, dan perdamaian pada pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita dan kepada alam lingkungan di sekitar kita. Juga kita tidak melakukan larangan-larangan yang Allah perintahkan. Kita mau supaya segala perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kepada kami untuk mengenal isi hati Tuhan, dan terlebih daripada itu, kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, pribadi yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, serta menjauhi setiap larangan yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin dan tuntun, mampukanlah kami, sebab kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Biarlah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi kesaksian yang hidup tentang siapakah Kristus, dan dengan demikian banyak orang mempermuliakan nama Tuhan. Amin.